kelas 10 IPA SMA Metode 5 Medan, kita masih melanjutkan topik persamaan linear satu variabel yang sebenarnya sudah kamu pelajari waktu SMP, tepatnya waktu kelas 8. Jadi sebenarnya kita hanya memantapkan di kelas 10 ini. Ya, jadi nanti ada juga soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ini akan mengasah pemahaman kita tentang bagaimana memodelkan soal cerita menjadi model matematika. Nah, saya akan ulang yang pertama, soal yang kemarin menjadi pekerjaan rumah bagimu. Nah, ini yang menjadi persoalan kemarin bagimu ketika kamu memperoleh hasilnya ini 2. Secara aljabar memang 2. Nah, coba kita lakukan 4 per X tambah 2, ini kita buat dalam kurung aja, kurang 2 per X kurang 2 sama dengan X kurang 10. Memfaktorkan ini kan X kurang 2, X tambah 2. Sekali lagi kalau kurang paham memfaktorkan, tanya Pak Barto biar saya jari. Nah, kemudian ini kan harus kita samakan penyebutnya semua. Atau kalaupun tidak menyamakan penyebut, boleh kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya ini. Kalau mau menyamakan penyebut, kali silangkan bisa. Menyamakan penyebut, kali silangkan bagian yang kiri. Tetapi kalau mau menghilangkan penyebutnya, kalikan ketiga suku ini kan suku pertama, kedua, ketiga, dengan KPK dari penyebutnya ini. Jadi KPK-nya kan X tambah 2, X kurang 2. Ini X tambah 2, X kurang 2. Kalikan dengan X tambah 2, X kurang 2. Semua suku. Jadi 4 kali X tambah 2, X kurang 2 per X tambah 2 kurang 2 per 2 kali X tambah 2 kali X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan X kurang 10 per X kurang 2 kali X tambah 2 kali X tambah 2 kali X kurang 2. Jadi semua suku ini. Nah, ini kita akan menghilangkan penyebut. Kalau kali silang, kita akan menyamakan penyebut yang di kiri dengan yang di kanan. Oke, ini 1, ini juga 1, ini dengan ini 1, ini dengan ini 1. Jadi tinggal 4 kali X, 4X, 4 kali minus 2, minus 8, minus 2 kali X, minus 2X, minus 2 kali 2, minus 4. Sama dengan tinggal di kanan X kurang 10. Kemudian 4X kurang 2X adalah 2X. 2X minus 8, minus 4, minus 12 sama dengan X kurang 10. 2X kurang X adalah X. Min 10 tambah 12 adalah 2. X-nya 2. Ini yang kamu jawab hari itu, yang saya anggap benar. Meskipun sebenarnya menjadi aneh jawaban ini. Anehnya di mana? Karena kalau kita substitusi X sama dengan 2 ke soal semula, maka di bagian ini, salah satunya di bagian ini, X-nya ganti 2, 2 kurang 2, 0. 2 dibagi 0 tak terdefinisi. Nah, kita dilarang membagi dengan 0. Di sini pun hasilnya nanti 2 kurang 10 memang minus 8, tapi 2 pangkat 2 kan 4, 4 kurang 4, 0. Tetap membagi 0 di sini. Jadi, ketika pun kita dapat X sama dengan 2, kita substitusi ke soal, dia menghasilkan bentuk hasil pembagian yang tak terdefinisi di bagian ini dan di bagian ini. Nah, makanya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, atau ditulis begini pun boleh. Sudah? Nah, jadi kenapa harus kita substitusi ke sini? Ya, memang demikianlah definisi dari persamaan linear, bahwa
hasil yang kita peroleh harus memenuhi ke soal semula. Nanti ketika di soal-soal sebelumnya kamu dapat nilai variabelnya, substitusi ke soal semula. Kalau memenuhi, benarlah jawabanmu. Ini soal cerita yang berkaitan dengan topik persamaan linear satu variabel. 5 tahun yang lalu. Jadi ceritanya di 5 tahun yang lalu, umur Henry, berarti cara menulisnya begini, membuat modelnya. Ini cerita 5 tahun yang lalu. Umur Henry H 5 tahun yang lalu, tulis H kurang 5. Membaca ini adalah Henry pada 5 tahun yang lalu. Sama dengan katanya umur Henry adalah 3 kali umur Dodi. 3 kali, ini kali umur Dodi, tetapi tetap 5 tahun yang lalu ceritanya itu, berarti Dodi 5 tahun yang lalu. Jadi artinya ini Dodi 5 tahun yang lalu adalah D kurang 5. Nah, sekarang umur Henry berarti H sama dengan 2 kali umur Dodi. Karena ini sudah bicara sekarang. Seandainya dibilang 5 tahun yang akan datang, ini kamu tulis H plus 5. Ini juga menjadi D plus 5. Seandainya begitu soal. Oke. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita rapikan dulu persamaan yang pertama. Atau tidak usah dirapikan pun boleh, karena di sini ada H sama dengan 2D. Nah, saya tulis dulu sebentar. Persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Pernah kamu belajarin waktu SMP ya. Ganti H, ini H ganti dengan 2D. Berarti H ganti dengan 2D. 2D ini sudah diganti dengan 2D karena H sama dengan 2D. Kurang 5 sama dengan, ini kalikan aja, 3 kali D, 3D, 3 kali minus 5, minus 15. Lalu 3D kurang 2D, 1D. Di sini minus 5 ini pindah ke kiri, negatif 15 menjadi tambah 15. Maka D sama dengan min 5 tambah 15 kan 10. Berarti umur Dodi sekarang, ini umur Dodi sekarang ya, umur Dodi sekarang adalah 10 tahun. Maka umur Henry adalah 2 kali umur Dodi, 2 kali 10, 20. Inilah umur Henry sekarang. Berarti umur mereka 5 tahun yang datang, kalau dijumlah berapa? 5 tahun ke depan, 5 tahun mendatang, maka umur Dodi menjadi 10 tambah 5, 15. Umur Henry adalah 20 tambah 5, 25. Kalau dijumlah umur Dodi dan Henry menjadi 15 tambah 25 adalah 40 lah jumlah umur mereka. Paham ya? Kita masuk lagi soal berikut. Diketahui A dapat mengerjakan sebuah pekerjaan dalam 3 hari. Kita buat modelnya. Oke. Jadi si A ini satu pekerjaan, kan sebuah pekerjaan lah kan, satu pekerjaan bisa selesai dalam 3 hari. Kalau si B, satu pekerjaan tersebut misalnya membersihkan lapangan, misalnya membersihkan lapangan sepak bola. Jadi itu satu pekerjaannya. Dia bisa membuat itu bersih dalam 6 hari. Yang lebih cepat bekerja siapa? Si A ya, karena bisa diselesaikannya dalam 3 hari. Nah, kalau A dan B akan bersama-sama saja mengerjakannya. Nah, pekerjaan membersihkan lapangan sepak bola tersebut bisa selesai dalam berapa hari kalau bersama-sama?
Oke, kita rapikan dulu ini pekerjaan kita. Nah, si A, satu pekerjaan kan bisa dikerjakan dalam 3 hari. Berarti artinya itu dalam 1 hari dia dapat menyelesaikan berapa pekerjaan. Kalau satu pekerjaan membersihkan lapangan sepak bola dia bisa kerjakan dalam 3 hari, maka dalam 1 hari berapa bagian yang bisa dia kerjakan dari pekerjaan membersihkan lapangan sepak bola tersebut? Berarti 1/3 pekerjaan. Demikian juga si B. Kalau sendiri dia mengerjakan, membersihkan lapangan itu dalam 1 hari, dia masih hanya selesai 1/6 bagian dari pekerjaan. Mengapa kita balikkan jadi seperti ini dalam mengerjakannya? Karena pertanyaannya adalah kalau A dan B secara bersama-sama. Berarti ketika bicara A dan B bersama-sama, artinya A tambah B, saya buat simbolnya, maka mereka kan bekerja dalam hitungan 1 hari itu berapa pekerjaan. Nah, jadi dalam 1 hari berapa pekerjaan, berapa bagian pekerjaan itu yang bisa mereka selesaikan. Berarti 1/3 bisa dikerjakan si A dalam 1 hari, 1/6 bisa dikerjakan si B, berarti 1/3 tambah 1/6. Kita samakan penyebut, 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2, tambah ini tetap 3/6 atau setengah bagian dari pekerjaan ternyata selesai. Nah, berarti supaya pekerjaan selesai, kalau 2 hari berapa bagian? Kalau 1 hari kan bersama-sama mereka setengah pekerjaan. Berarti kalau 2 hari 1 pekerjaan selesai. Artinya dalam 2 hari pekerjaan selesai kalau dikerjakan bersama-sama. Oke, paham untuk soal ini ya. Oke, nanti ada beberapa soal cerita kamu kerjakan supaya kamu pintar membuat modelnya. Oke, boleh nanti baca di buku bagaimana membuat model matematikanya. Kemudian ada beberapa soal lagi, saya buat lagi. Nah, ini model soal seperti pembahasan sebelumnya. Oke. Kita mau samakan penyebut, boleh kalikan silang, menghilangkan penyebut, boleh dengan mengalihkan semua suku dengan KPK dari penyebutnya. Oke, kita hilangkan penyebut saja. Oke, cara merapikan soalnya begini. Yang dalam 1 suku begini ada misalnya 2 suku, buat aja dalam kurung sama dengan 3x tambah 5. Ini kan kalau kita faktorkan waktu SMP kan keluarkan faktornya x, tinggal x tambah 5 begini waktu SMP ya. Jadi artinya ini pun sebenarnya kalau udah memuat x, memuat juga x tambah 5 di suku kedua, maka KPK dari ini adalah x dan x tambah 5 kalikan dengan x kali x tambah 5. Kita kalikan semua suku x tambah 1 per x. Langsung hasilnya pun boleh saya coret aja ini. Ini kalikan dengan ini. Oke. Ini kan kalau kita kalikan ini dengan ini, x per x habis, tinggal x tambah 1 kali x tambah 5. Oke. Kali maksudnya x tambah 1 kali x tambah 5. Oke, sudah selesai suku yang pertama kurang. Kemudian suku yang kedua kalikan lagi dengan ini. Yang bisa dicoretkan ini dengan ini. Berarti tinggal x tambah 4 kali x. Oke, sama dengan ini lagi. Ini semua kalikan dengan ini. X dengan x habis. Ini dengan ini habis. Artinya hasil pembagian satu tinggal 3x tambah 5. Lalu kita lakukan operasi aljabar lagi untuk ini. X kali x, x pangkat 2, x kali 5, 5x, 1 kali x tambah x, 1 kali 5, 5. Kemudian hati-hati di sini, minus, buka kurung dulu.
karena hasilnya ini nanti kalikan lagi dengan minus. X kali X, X kuadrat, 4 kali X, 4X. Sama dengan 3X tambah 5. Baik, kita rapikan. X pangkat 2, 5X tambah X adalah 6X tambah 5 kurang X kuadrat kurang 4X sama dengan 3X tambah 5. X kuadrat kurang X kuadrat habis. 6X kurang 4X, 2X tambah 5 sama dengan 3X tambah 5. Oke. Nah, kemudian 5 kurang 5 kan 0. Kalau kita pindahkan ke sana kurang 5. Sehingga terjadi nanti 3X pindah ke kiri ini kurang 2X. Di sini menjadi tinggal berapa? 0. Karena 2X sudah dipindah ke kanan. 3X kurang 2X kan X. X 0. Di sini X-nya 0. Tetapi harus kamu uji seperti kasus yang tadi. Perhatikan di sini. Ini soalnya yang tadi. Kalau kita ganti X dengan 0, berarti 0 tambah 1, 1. 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Sehingga meskipun di sini hasil X-nya sama dengan 0, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah himpunan kosong. Atau begini menulisnya. Karena tidak ada X yang memenuhi ketika kita cari, meskipun di akhir aljabar kita operasi-operasi yang kita gunakan sudah benar, tetapi karena penyelesaian yang kita dapat harus memenuhi ke soal semula waktu kita uji, tetapi ternyata membagi dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kecuali ada satu lagi misalnya di sini, kita tetap uji. Oke, paham untuk ini ya. Nah, kamu akan mengerjakan beberapa soal. Nanti kalau kurang paham, tetap tanya Pak Barto lewat WA. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.